kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Champion of Sin. Film ini sangat menarik, apalagi banyak sekali adegan brutal yang sangat dicintai oleh para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack yang sedang berlatih tinju sendirian. Diberitahu kalau Jack ini merupakan petinju asal Polandia yang tak pernah terkalahkan. Selesai latihan, Jack pun segera pulang ke rumahnya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba para tentara datang dan langsung membawa paksa semua orang yang ada di sana termasuk Jack. Ternyata para tentara itu adalah tentara Jerman yang saat ini telah berhasil menjajah Polandia. Mereka membawa semua warga Polandia untuk dipekerjakan paksa di kamp-kamp tentara yang berada di Polandia. Kemudian Jack pun dibawa ke salah satu kamp yang berada di kota itu dengan 780 warga lainnya. Di sana Jack dan semua warga dikumpulkan lalu diberitahu kalau mereka hanya mempunyai masa hidup selama 3 bulan dan setelah itu mereka semua akan dihabisi. Ihr seid die Ersten im deutschen Konzentrationslager. Haben Sie das Recht, nicht länger als 2 Wochen... Keesokan harinya, mulailah para tahanan dipekerjakan secara paksa. Ketika mengangkut batu dengan terpaksa, Jack harus mengambil karung di jasad tahanan yang sudah kaku karena ia kedinginan. Terlihat mereka juga yang hanya mendapat makanan sup encer yang sama sekali tidak ada gizinya. Sore harinya ketika Jack dan beberapa tahanan bekerja, ada satu tahanan yang mengatakan kalau dirinya akan melarikan diri nanti malam. Namun hal tersebut didengar oleh penjaga dan si penjaga langsung menghabisi orang tersebut. Pagi harinya semua tahanan dibangunkan secara kasar lalu kembali dipekerjakan. Kemudian Jack dihampiri oleh seorang remaja yang bernama Janek. Ternyata Janek ini merupakan penggemar berat Jack ketika Jack masih menjadi seorang petinju. Znam cię. Walczyłeś w Legii. W Warszawie byłeś najlepszy. Setelah itu, Jack diperintahkan untuk mengantarkan kursi ke rumah sang komandan. Di sana, Jack yang melihat beberapa apel, ia pun nekat mengambilnya. Ketika Jack kembali bekerja, ia pun membagikan apel itu ke Janek dan seorang kakek. Namun tiba-tiba si komandan mendatangi Jack karena ternyata si komandan telah mengetahui kalau Jack telah mencuri apel di rumahnya. Si komandan langsung membawa Jack, Janek, dan si kakek untuk dihukum mati. Setelah menghabisi si kakek, kini giliran Jack dan juga Janek. Apfel auf den Kopf. Namun tiba-tiba Janek menyanyikan lagu kebangsaan Jerman yang membuat si komandan tidak jadi menghabisinya. Pada akhirnya si komandan hanya memberi hukuman cambuk kepada mereka berdua. Du zählst. Malam harinya, Jack yang merasa telah diselamatkan oleh Janek, Jack pun berjanji kalau mulai sekarang ia akan menganggap Janek seperti adiknya sendiri. Di luar terlihat puluhan tahanan yang lebih dulu ditangkap dan kini dibawa ke suatu tempat. Ternyata saat ini mereka semua akan dieksekusi massal oleh para tentara karena masa hidup mereka kini sudah menginjak 3 bulan. Keesokan harinya, Jack dan semua tahanan lainnya kembali bekerja. Kemudian para penjaga malah mempertarungkan satu persatu tahanan sebagai hiburan untuk mereka. Ketika giliran Jack, terlihat ia bisa menghindari semua pukulan dari lawannya karena memang Jack adalah seorang petinju. Hingga akhirnya keahlian Jack itu dilihat oleh ketua penjaga yang bernama Walter. Di sini Walter pun menantang Jack untuk bertarung dengannya. Jika Jack kalah, maka Jack akan dihukum mati. Akan tetapi jika Jack menang, Jack akan diberi makanan yang cukup banyak. Hingga pertarungan itu pun terjadi.
gemacht. Dengan mudahnya, Jack mampu mengalahkan Walter. Hingga akhirnya Walter menyadari kalau Jack adalah seorang petinju profesional. Sesuai perjanjian, Jack pun mendapat banyak makanan lalu Jack membagikan kepada semua tahanan yang satu kamar dengannya. Keesokan harinya, Walter membawa Jack ke hadapan para petinggi tentara Jerman yang ada di camp tersebut. Di sini Walter memberitahu mereka kalau Jack merupakan petinju profesional. Walter juga mengusulkan agar di camp ini diadakan pertarungan tinju sebagai hiburan untuk para tentara yang berjaga. Ein Trupp der Hahn nach seinem Meisterhaus. Die Jungs werden begeistert. Wir werden ihm aufmessen und 77 meldet sich. Hingga akhirnya para petinggi itu pun menyetujui permintaan Walter. Sore harinya pertarungan pertama pun langsung diadakan. Saat ini lawan Jack adalah seorang tahanan yang berbeda kamar dengannya. Walter sendiri menjadi seorang wasit dan pertarungan itu pun dimulai. Terlihat Jack yang mendominasi pertarungan hingga akhirnya Jack memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertandingan selesai, pekerjaan Jack diringankan yaitu menjadi seorang penjaga kuda. Bahkan Jack juga mendapat pengobatan di ruang rawat khusus para tentara penjaga. Setelah itu si dokter yang merasa kasihan kepada semua tahanan, ia pun menitipkan obat-obatan agar diberikan kepada tahanan yang sedang sakit. Dengan cepat, Jack langsung memberikan obat-obatan itu kepada semua tahanan yang sedang membutuhkan. Keesokan harinya, Jack pun berlatih untuk mengasah staminanya sambil mengurus kuda dan semua hewan ternak lain yang ada di camp tersebut. Jack juga berhasil memindahkan pekerjaan Janek ke ruang rawat khusus para tentara penjaga. Karena semenjak Jack menjadi petarung di sini, para petinggi tentara memerintahkan agar Jack diberikan perlakuan khusus. Sementara para tahanan lainnya terus disiksa bahkan dihabisi secara kejam. Hari-hari berikutnya Jack kembali dipertarungkan. Terlihat Jack yang selalu memenangkan pertarungan hingga Jack dapat membagikan makanan kepada semua tahanan dari hasil kemenangannya itu. Ketika Jack sedang bekerja, Jack didatangi oleh kepala camp yang bernama Lewi. Di sini Lewi mengatakan kalau ia tidak menyukai Jack karena ia selalu mendapatkan pekerjaan dan makanan yang lebih baik dari tahanan lainnya. Kemudian Lewi juga mengatakan kalau saat ini ia sedang mendatangkan petinju hebat dari camp lain untuk mengalahkan Jack. Karena kalau Jack kalah, secara otomatis petinggi tentara akan mencabut perlakuan khusus yang diberikan kepada Jack. Männliches Vollblut. Tak lama setelah itu, datanglah tahanan berbadan besar yang merupakan petinju dari camp lain. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menduelkan Jack dengan tahanan tersebut. Pada akhirnya, Jack yang memang hebat, ia pun mampu mengalahkan tahanan itu. Karena hal tersebut, para petinggi tentara pun kembali memberikan Jack makanan yang cukup banyak. Kemudian seperti biasa, Jack membagikan kepada semua tahanan yang berada di sana. Keesokan harinya, tak sengaja Jack melihat setumpuk jasad yang akan dikuburkan. Ternyata semua jasad itu adalah jasad lawan tinju Jack yang langsung dihukum mati setelah mengalami kekalahan. Malam harinya, Jack menceritakan semuanya kepada Janek. Jack mengatakan kalau dia akan berhenti bertinju, karena ternyata semua lawan Jack yang dikalahkan langsung dieksekusi mati. Mendengar hal tersebut, Janek mengatakan kalau Jack berhenti bertinju sama saja dengan Jack berhenti membantu semua tahanan yang ada di sini. Karena semenjak Jack bertinju, para tahanan selalu mendapatkan makanan bergizi serta mendapat obat-obatan untuk yang sakit. Walczysz dla nas. Tak lama setelah itu, terlihat Janek dan Jack yang sedang memberi makanan kepada tahanan yang masih anak-anak. Kemudian datanglah seorang tahanan wanita yang merupakan kekasih Janek. Di sini Janek memberi sebuah hadiah kepada kekasihnya, yaitu sebuah ukiran kayu yang sebelumnya telah Janek buat.
Sedangkan di luar ruangan terlihat puluhan orang yang masa hidupnya sudah 3 bulan. Mereka dikumpulkan lalu dieksekusi secara massal. Beberapa waktu setelah itu terlihat kekasih Janek yang kini dibawa untuk dieksekusi bersama tahanan lainnya. Karena ternyata kekasih Janek sudah berada di camp ini selama 3 bulan. Dan sekarang saatnya untuk dieksekusi mati. Namun karena dia melawan, para tentara penjaga pun langsung menghabisinya saat itu juga. Janek yang melihat hal tersebut, ia pun berlari mendatangi Jack lalu menceritakan kalau kekasihnya baru saja tewas. Di sini Jack mencoba menenangkan Janek dengan mengatakan kalau kita semua akan mati dan akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Kemudian Jack pun meminta Janek agar melanjutkan pekerjaannya sebelum para penjaga melihat Janek. Ketika Janek kembali ke ruangan rawat untuk bekerja, ia melihat si komandan sedang diobati oleh dokter. Di sini Janek pun memberanikan diri untuk bertanya kenapa si komandan tega melakukan semua ini. Si komandan menjawab kalau semua ini adalah takdir Tuhan. Tuhan sudah menakdirkan dirinya untuk menjajah lalu menghabisi semua tahanan yang ada di sini. Nie musi pan tego robić. Aber genau darum. Kembali ke Jack yang saat ini sedang melihat para tahanan sedang dipukuli oleh penjaga yang bernama Miller. Kemudian Jack langsung mendatangi para petinggi tentara lalu meminta mereka agar mempertarungkan Jack dengan Miller. Tiba-tiba Lewis si ketua camp mengatakan jika Jack kalah dari Miller maka apa yang akan Jack lakukan? Jack menjawab kalau dirinya kalah maka dia siap untuk dicabut kembali perlakuan khususnya. Mendengar hal tersebut, akhirnya para petinggi mengizinkan pertandingan itu. Ditambah Lewi juga terlihat sudah merencanakan sesuatu agar Jack bisa dikalahkan. Singkat cerita, tibalah pertarungan antara Jack dan Miller. Semua tahanan dikumpulkan di lapangan agar menyaksikan pertarungan tersebut. Terlihat para petinggi juga yang hadir menyaksikan langsung hingga pertarungan itu pun dimulai. Di ronde pertama, terlihat Jack yang mendominasi pertarungan. Ketika istirahat, Lewi memerintahkan anak buahnya agar memberikan minuman yang telah dicampuri obat bius kepada Jack. Hingga saat pertarungan dimulai lagi, Jack pun menjadi lemah lalu dengan mudah dapat ditumbangkan oleh Miller. Pada akhirnya Jack harus kalah di pertarungan ini. Kemudian tiba-tiba para penjaga membawa Janek ke area pertarungan. Ternyata saat ini Lewi berniat akan menduelkan Janek dengan Jack hingga salah satunya ada yang tewas. Sudah jelas mereka pun tidak mau berduel karena kita tahu Jack sudah menganggap Janek seperti adiknya sendiri. Karena mereka tidak mau bertarung, tanpa basa-basi penjaga di sana langsung menghabisi Janek. Setelah itu, Jack pun dibawa oleh 2 petugas lalu digantung di tiang lapangan tersebut. Malam itu juga, Jack menyaksikan puluhan tahanan yang sudah berada di camp ini selama 3 bulan dan akan dieksekusi massal di sebuah ruangan. Pada pagi harinya, seorang penjaga melepaskan Jack lalu memerintahkannya agar kembali bekerja seperti biasa karena masa hidup Jack hanya tinggal beberapa hari lagi. Sebelum bekerja, Jack mencoba mendatangi sebuah lubang tempat mengkremasi semua tahanan yang sudah tewas. Di sini rupanya Jack sudah pasrah dan berharap agar Tuhan mencabut nyawanya sekarang. Namun tiba-tiba Jack menemukan ukiran kayu yang dulu Janek berikan kepada kekasihnya. Melihat ukiran kayu itu, tiba-tiba semangat Jack kembali membara dan sekarang Jack berniat untuk kembali ke ring tinju. Ternyata saat ini Jack berniat untuk kembali bertarung dengan Miller untuk membuktikan siapa juara yang sebenarnya. Sementara di ring tinju terlihat Miller baru saja mengalahkan tahanan yang menjadi lawannya saat itu. Kemudian datanglah Jack yang langsung naik ke atas ring tersebut. Terlihat para petinggi yang kaget karena mereka mengira kalau Jack sudah tewas. Hingga akhirnya jenderal di sana mengatakan jika Jack berhasil mengalahkan Miller maka mereka akan membebaskan Jack. Lewi yang mendengar hal tersebut, ia pun hanya bisa diam karena itu semua perintah langsung dari sang jenderal. Jack yang badannya penuh luka, tanpa ragu ia pun segera memulai pertarungannya.
awal pertarungan, Jack hanya bisa menghindar dari semua pukulan Miller. Hal tersebut sengaja Jack lakukan untuk menguras tenaga Miller. Hingga akhirnya hanya dengan 2 pukulan, Jack mampu menumbangkan Miller dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Jack. Sesuai perjanjian, akhirnya sang jenderal meminta Lewi agar membebaskan Jack secepatnya. Keesokan harinya, tibalah hari pembebasan Jack. Semua tahanan dan penjaga di sana terlihat sangat menghormati Jack karena Jack adalah sang juara. Di akhir film, kita diperlihatkan Jack yang sedang melatih tinju anak-anak di sebuah tempat latihan miliknya. Di sana juga terlihat ukiran kayu yang sebelumnya dibuat oleh Janek sahabatnya. Kemudian film pun tamat. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.